semuanya, perkenalkan saya Azalina Zara, saya dari kelas 11A. Kali ini saya akan menceritakan tentang perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sebelum ke ceritanya, kita tentunya harus tahu dulu dong siapa itu Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi, Sultan Mahmud Badarudin II atau yang mempunyai nama asli Raden Muhammad Hasan Pangeran Ratu adalah Sultan Palembang yang berkuasa setelah 10 hari ayahnya wafat, yaitu pada tanggal 12 April tahun 1804, hingga ia diasingkan oleh Belanda pada 1 Juli 1821. Dalam masa pemerintahannya, ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda, di antaranya yang disebut Perang Menteng. Pada tanggal 14 Juli 1821, ketika Belanda berhasil menguasai Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya ditangkap dan diasingkan terlebih dahulu ke Batavia, lalu pada tahun 1822 ia diasingkan ke Ambon. Namanya kini diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Palembang, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, dan mata uang rupiah pecahan 10 ribuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2005. Jadi, perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II dimulai dari Konvensi London pada tanggal 13 Agustus 1814 yang membuat Britania menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di seberang lautan sejak Januari tahun 1803. Kebijakan ini tidak menyenangkan Raffles karena harus menyerahkan Palembang kepada Belanda. Serah terima terjadi pada 19 Agustus 1816 setelah tertunda 2 tahun. Itu pun setelah Raffles digantikan oleh John Vandal. Belanda kemudian mengangkat Herman Werner Muntinge sebagai komisaris di Palembang. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah mendamaikan kedua sultan, Sultan Mahmud Badarudin II dan Ahmad Najamuddin II. Tindakannya berhasil. Sultan Mahmud Badarudin II berhasil naik tahta kembali pada tanggal 7 Juni 1818. Sementara itu, Ahmad Najamuddin II yang pernah bersekutu dengan Britania berhasil dibujuk oleh Muntinge ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Cianjur. Pada dasarnya, pemerintah kolonial Belanda tidak percaya kepada raja-raja Melayu. Muntinge mengujinya dengan melakukan penjajahan ke pedalaman wilayah Kesultanan Palembang dengan alasan inspeksi dan inventarisasi daerah. Ternyata di daerah Muara Rawas, ia dan pasukannya diserang pengikut Sultan Mahmud Badarudin II yang masih setia. Sekembalinya ke Palembang, Muntinge menuntut agar putra mahkota diserahkan kepadanya. Ini dimaksudkan sebagai jaminan kesetiaan Sultan kepada Belanda. Bertepatan dengan habisnya waktu ultimatum Muntinge untuk penyerahan putra mahkota, Sultan Mahmud Badarudin mulai menyerang Belanda. Pertempuran melawan Belanda yang dikenal sebagai Perang Menteng yang diambil dari kata Muntinge pecah pada tanggal 12 Juni 1819. Perang ini merupakan perang paling dahsyat pada waktu itu, di mana korban terbanyak ada pada pihak Belanda. Pertempuran berlanjut hingga keesokan harinya, tetapi pertahanan Palembang tetap sulit tembus, sampai akhirnya Muntinge kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Belanda tentu tidak terima akan kenyataan itu. Gubernur Jenderal Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen merundingkannya dengan Laksmana Konstantin Johan Wolterbeck dan Mayen Hendrik Marcus de Kapp dan diputuskan mengirimkan ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan yang dilipat gandakan. Tujuannya adalah untuk melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin II. Belanda mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II, adik dari Sultan Mahmud Badarudin II, menjadi sultan di bawah pengaruh kekuasaan Belanda. Sultan Mahmud Badarudin II masih memperhitungkan dan mempersiapkan diri akan adanya serangan balasan. Persiapan pertama adalah restrukturisasi dalam pemerintahan. Putra mahkota, yaitu Pangeran Ratu Pangeran Muhammad Cing Jamaluddin Wangsa Martaraja Wijaya Negara, pada Desember 1819 diangkat sebagai sultan dengan gelar Muhammad Cing Jamaluddin Wangsa Martaraja Wijaya Negara. Sultan Mahmud Badarudin II lengser dan bergelar Susuhunan. Lalu penanggung jawab benteng-benteng dirotasi, tetapi masih dalam lingkungan keluarga Sultan.
Lalu pada bulan Juni 1821 bertepatan dengan bulan suci Ramadan, hari Jumat dan Minggu dimanfaatkan oleh dua belah pihak yang bertikai untuk beribadah. De Kock memanfaatkan kesempatan ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang pada hari Jumat dengan harapan Sultan Mahmud Badarudin II juga tidak menyerang pada hari Minggu. Namun pada waktu dini hari pada Minggu 24 Juni ketika rakyat Palembang sedang sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang. Serangan dadakan ini tentu saja melumpuhkan Palembang karena mengira pada hari Minggu Belanda tidak akan menyerang. Setelah melalui perlawanan yang hebat, tanggal 25 Juni 1821, Palembang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada 1 Juli 1821, berkibarlah bendera World Wind and Blow di Bastion Kuto Besak. Maka resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Lalu pada tanggal 13 Juli 1821, menjelang tengah malam tanggal 3 Syawal, Sultan Mahmud Badarudin II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal. Namun tidak semua keluarga Sultan Mahmud Badarudin bisa terbawa kapal Dagerat pada tanggal 4 Syawal dengan tujuan Batavia. Dari Batavia, Sultan Mahmud Badarudin II dan pengikut serianya diasingkan ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya tanggal 26 September 1852. Sebagian keluarga Sultan tidak mau ditangkap. Oleh sebab itulah putra mahkota Pangeran Ratu dikejar Belanda. Pangeran Ratu setelah mendengar ayahnya ditawan yang pertama di penjara bawah tanah di Jatinegara Mesir. Setelah itu juga pada tahun 1823 diasingkan ke Manado di Gunung Nona sampai akhir hayatnya di sana pada tahun 1828. Lalu diceritakan turun-temurun oleh keturunan Sultan Mahmud Badarudin II yang asli di Batavia dan diceritakan kembali oleh penerusnya cicit dari Sultan Mahmud Badarudin II atau Raden Daden Ramdhani. Oke, jadi itu tadi adalah cerita tentang perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia. Terima kasih dan semoga bermanfaat.